Kepanikan terjadi di fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter nikel di Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sejumlah tungku meledak hingga api tak terkendali. Dalam kebakaran ini, sejumlah karyawan terjebak, setidaknya 15 orang menderita luka bakar serius di sekujur tubuh. Para korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Weda, sedangkan beberapa lainnya dilarikan ke Jakarta untuk perawatan lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Korban akibat daripada kebakaran itu telah dilakukan dan diketahui bahwa ada 15 orang yang mengalami luka yang pada akhirnya dilakukan perawatan kepada yang bersangkutan. Bahwa akibat kejadian tersebut, maka pihak Polres Haltang langsung segera turun ke TKP. Sementara pihak perusahaan belum memberikan keterangan terkait kebakaran ini. Suasana di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat mendadak riuh. Pengemudi ojek online panik saat petugas datang mengangkut sepeda motor yang parkir liar. Bahkan seorang pengendara dan petugas tarik-menarik sepeda motor. Pemotor berupaya membawa kendaraannya agar tidak terjaring razia parkir liar. Namun usahanya sia-sia. Sejumlah pemotor mengaku memarkir kendaraan lantaran sedang menyantap makan di warung. Lagi makan. Bukan biasa parkir, lagi makan. Ya nggak apa-apa sih, wajar. Soalnya saya parkir gitu sembarangan lah istilahnya. Tapi kalau lihat yang lain parkir di depan. Belasan sepeda motor terjaring razia parkir liar. Petugas mengangkut kendaraan bermotor yang parkir liar karena melanggar perda tentang ketertiban umum. Ini kita lihat operasi parkir liar, terutama masyarakat yang parkir motor di trotoar atau fasilitas umum karena menghambat pengguna pejalan kaki Pasum tersebut. Dan adanya laporan dari masyarakat pengguna jalan kaki yang terhambat karena adanya parkir motor di Pasum. Kendaraan yang terjaring razia dibawa ke kantor Sudin Perhubungan dan pelanggar dijerat sanksi denda maksimal. Dunia pendidikan di tanah air tercoreng dengan ulas seorang kepala sekolah di Padang Panjang, Sumatera Barat. Laki-laki yang sudah lama meniti karir sebagai pendidik generasi penerus bangsa ini justru tega mencabuli 4 anak didiknya sejak tahun lalu. Tragisnya, semua korban juga berjenis kelamin laki-laki. Lalu bagaimana kasus ini bisa terbongkar dan bagaimana aksi kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur ini dilakukan? Pemirsa, selain kasus asusila tadi, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Sebelumnya kita ke informasi pertama, pemirsa. Identitas jasad pria terbakar di Maros, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Korban ternyata warga Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Keluarga korban menangis histeris menghadapi kepulangan korban dengan cara tragis. Buntut kasus ini, polisi menangkap 2 tersangka dan masih mengejar 2 tersangka lainnya. Keluarga dan tetangga berduka menyambut kedatangan jenazah Rian di Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mereka histeris menghadapi kenyataan anggota keluarga kesayangan mereka tewas dengan cara tragis. Sebelum diterima pihak keluarga, jenazah korban sempat diidentifikasi dan diautopsi tim forensik Polda Sulawesi Selatan. Korban dipastikan menjadi korban pembunuhan setelah lebih dari sepekan hilang dan tak pulang ke rumah. Sebelum pulang tak bernyawa,
Rian sempat dijemput 2 orang teman prianya dan pamit kepada keluarga untuk bermalam di Malino, Kabupaten Maros. Sebelum diserahkan kepada keluarga, dari hasil tes DNA dipastikan korban terbukti sebagai warga Somba Upu. Menurut informasi dari pihak keluarga juga bahwa sudah diadakan tes DNA, ternyata dia punya keluarga dan sudah ciri-ciri yang mereka ada pada tubuh korban ini betul-betul adalah warga keluarga kedua. Sebelumnya, warga desa Padelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan penemuan mayat pria yang hangus terbakar di pinggir jalan Poros, Kabupaten Maros. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi tangan terikat dan mulut dilakban. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka, termasuk pada bagian kepala yang diduga mengalami hantaman benda tumpul. Korban diduga tewas sekitar 5 hari sebelum ditemukan. Dunia pendidikan tanah air tercoreng. Seorang kepala sekolah di Padang Panjang, Sumatera Barat ditangkap lantaran mencabuli 4 siswa laki-lakinya. Pelaku yang memiliki penyimpangan seksual ini memperdaya para korban yang berkonsultasi padanya terkait masalah meningkatkan kepercayaan diri. MS, seorang kepala sekolah salah satu SMP swasta di kota Padang Panjang, Sumatera Barat ini pasrah saat tiba di Mapolres Padang Panjang. Dirinya dilaporkan telah mencabuli 4 anak didiknya yang semuanya laki-laki. Pencabulan ini terungkap setelah salah satu korban bercerita pada orang tua apa yang dialaminya. Orang tua korban yang marah kemudian melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku mengaku perbuatan bejat ini terjadi pada 2020 lalu dan berdalih dirinya khilaf. Ya, karena faktor kedekatan aja, Pak. Terus? Lalu saya khilaf, Pak. Di mana itu dilakukan? Di kantor saya, Pak. Berarti Bapak dulu sebagai apa di sana? Kepala sekolah atau? Iya, Pak. Kepala sekolah. Itu kelas berapa rata-rata korban? Yang melapor udah kelas 8, Pak. Laki-laki semua? Iya, Pak. Diiming-imingnya apa? Nggak ada, Pak. Modus pelaku adalah memanfaatkan kedekatannya sebagai kepala sekolah dengan para korban yang juga anak didiknya. Para korban yang sering berkonsultasi untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemudian diperdaya. Para korban kemudian diminta untuk mengirim video tanpa busana dan aktivitas seksual seorang diri ke pelaku dengan dalih hal itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Tidak hanya itu, para korban juga diminta untuk menemui pelaku di asrama sekolah dan ruang kerjanya, lalu kemudian dipaksa untuk melayani nafsu bejat pelaku. Pada waktu kami coba rekon ulang di TKP, jadi berdasarkan keterangan dari tersangka, dia sudah melakukan 3 kali terhadap yang korban saat ini melapor ini. Namun setelah kita tanyakan, ternyata ada 4 korban yang lainnya. Namun pada saat kami ke sekolah kemarin, di sana sedang ada kegiatan ujian, Pak. Jadi tidak mungkin kami datang ke sana dan coba untuk mengumpulkan bahan keterangan sebanyak mungkin. Takutnya akan mengganggu mental psikis anak-anak yang sedang melaksanakan ujian tadi. Pencabulan di sekolah ini terus didalami polisi karena diduga masih ada korban lain yang belum lapor. Sementara kepala sekolah cabul ini kini mendekam di sel tahanan Mapolres Padang Panjang dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang guru ngaji di Sidoarjo ditangkap karena mencabuli 25 anak muridnya yang masih di bawah umur. Pelaku mengancam para korban akan dikeluarkan dari pondok jika bercerita ke orang lain. Seorang guru ngaji di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi karena telah mencabuli 25 anak didiknya. Ironisnya ke-25 muridnya tersebut masih di bawah umur dan umumnya mereka adalah yatim piatu. Kelakuan A warga asal Bandung ini terungkap setelah adanya donatur di yayasan tempatnya mengajar yang curiga ada aktivitas pondok di luar jam belajar. Salah satu donatur tersebut melaporkan kecurigaannya itu ke polisi.
Dari keterangan para korban, pelaku melakukan aksi bejatnya itu sejak tahun 2016 lalu dan dilakukan di dalam rumah yang dijadikan tempat mengajar. Saat melakukan aksi bejatnya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini mengancam para korban, jika korban menceritakan kelakuan tersangka, maka akan dikeluarkan dari pondok. Ini perlu pendalaman lagi, tetapi dari pengakuan santri-santri ini boleh dikatakan lebih dari 10 orang santri itu dilakukan sodomi oleh pelaku. Ini tindakan asusila yang menurut saya sangat luar biasa dan membawa traumatik kepada para santri-santri yang rata-rata umurnya betul-betul umur yang masih anak-anak dan butuh perhatian dan tentunya perlu dilakukan pengawasan yang melekat. Sementara itu, para korban yang mengalami trauma akibat kelakuan bejat tersangka saat ini sudah mendapatkan pendampingan psikolog oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo untuk menghilangkan trauma. Para korban ini dititipkan di salah satu rumah seorang donatur dan dalam pengawasan serta bimbingan Dinas P3AKB. Bagaimana proses ke depannya, kita sambil jalan kita lihat. Kita lihat bagaimana prosesnya nanti, tapi tetap kami dari Dinas P3AKB melakukan pendampingan terkait dengan korban-korban ini. Kalaupun memang istilahnya kami merahasiakan di mana korban itu diamankan supaya ini juga menjadikan rasa aman kepada para anak-anak korban ini. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat segera mengembalikan psikologis para korban. Sementara pelaku akan dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perilaku tidak terpuji juga dilakukan guru ngaji di Pondok Pesantren Tulang Bawang Barat, Lampung. Pria yang baru saja menikah itu mencabuli santrinya sejak 2019. Sang pengantin baru tak berkutik saat digelandang petugas kepolisian. Sejak 2019 lalu ia berulang kali mencabuli siswinya dengan modus berpacaran. Pelaku mengaku pencabulan terjadi di seputar pondok pesantren saat korban masih menimba ilmu. Namun pelaku berdalih perbuatan tak terpuji itu didasari atas suka sama suka. Pencabulan terungkap karena korban melapor kepada gurunya. Mengetahui hal itu, Dewan Guru beserta orang tua korban melaporkan ke polisi. Atas laporan tersebut, pelaku yang baru menikah 2 bulan ini akhirnya ditangkap. Dengan profesi guru pesantren di tempat tersebut. Jadi kronologisnya tersangka ini didapatkan informasi oleh Dewan Guru. Dewan Guru itu melakukan sidang terhadap tersangka tersebut dan tersangka itu mengakui. Setelah itu Dewan Guru tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat. Dan Polres Tulang Bawang Barat langsung menindaklanjuti, tim TKP langsung menjemput yang bersangkutan. Dari keterangan korban sudah dicabuli sejak tahun 2019. Meski telah menyesali perbuatannya, namun pelaku akan tetap dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Kepergok mencabuli murid, seorang guru di sekolah dasar di Pasuruan, Jawa Timur diamuk warga. Ironisnya perbuatan tidak senonoh itu dilakukan pelaku di salah satu ruangan kelas. YR 34 tahun guru SD di wilayah Pasuruan, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan mencabuli anak di bawah umur yang merupakan muridnya sendiri. Petugas sempat kewalahan mengevakuasi pelaku karena warga terus menyerang hingga pelaku masuk ke mobil polisi. Usai bermain voli, korban dibuntuti pelaku yang kemudian mencabulinya di sebuah kelas. Saksi yang mengetahui tindakan bejat pelaku mengunci keduanya dari luar hingga mengundang warga yang berdatangan.
Yang lainnya masih kami amankan baju dari korban dan beberapa alat bukti lainnya dan juga keterangan-keterangan saksi yang ada di sana. Setelah itu tersangka ini merupakan oknum guru PNS di SMP tersebut. Udah berapa kali pelaku melakukan perbuatan? Kalau untuk keterangan korban sendiri masih kita lakukan pendalaman lagi soalnya karena masih baru kami amankan dan selanjutnya bakal kami pemeriksaan lebih lanjut lagi. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Mapolres Pasuruan. Polisi bongkar praktik bisnis prostitusi di sebuah rumah yang dikendalikan emak-emak. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.